Oke guys, balik lagi sama gua Wis, vlogger tidak gaul di channel yang juga tidak gaul ya guys ya. Masih sama Ujang nih ya kan. Buat yang apa namanya mau nanya-nanya kayak mau beli device atau apa, bisa lo hubungin aja lah ya. Nanti adalah di link di deskripsi. Walaupun nih sebenarnya nggak boleh jangan anjir. Iya. Kita dagang di YouTube nggak tahu nih ke take down apa enggak nih video ya kan. Taruh aja ya di itu ya. Di deskripsi lah ya, intinya gitu. Nah, sekarang kita mau ngebahas masalah barang yang oten, klon, Iya. ya kan? Lo sendiri pernah nggak pakai barang klon zaman dulu ya? Sering banget ya namanya penjual ya. Maaf nggak semua oknum ya disebutnya ya. Iya. Banyak yang lo beli yang auten, taunya yang dikirim Klon. Oh, kayak ketipu gitu ya? banyak. Oke. Banyak yang gitu. Nggak semua oknum. Tapi pernah pribadi pengen nyobain nggak? Maksudnya memang sengaja lo udah tahu dia klon, tapi lo beli? Iya, pernah nyoba. Apa sih perbedaannya klon sama auten gitu loh. Oke. Dicoba, wah banyak banget kekurangan, sayang duit, buang-buang duit. Mendingan beli yang apa? Yang klon oten sekali. Yang oten. Yang oten sekalian gitu ya kan? Karena biasanya ada aja problemnya ya. Iya. Kalau barang-barang yang klon ya. Ya gue pribadi juga sama, apalagi zaman-zaman dulu kita ngomongnya ya. Zaman dulu kan vape itu belum di apa ya? Belum diresmiin gitu loh di Indonesia kan zaman dulu. Barang pun masih susah. Ya kan? Kayak device gitu masih susah, guys. Dan yang beredar di pasaran kebanyakan nih klon. Iya. Jadi mau nggak mau zaman dulu kita ya kalau pas pengen nyoba ya beli yang klon kayak gitu ya kan. Memang ada juga yang oten, cuman nggak kasarnya nggak sebanyak sekarang lah. Betul. Gitu. Kalau sekarang kan yang namanya udah bebas resmi, orang bisa bisnis sekarang secara legal gitu-gitu. Ya banyak produksi yang asli yang otennya, cuman zaman dulu susah, udah susah mahalnya nggak karuan, kadang-kadang overprice gitu. Overprice kalau menurut gue pribadi, walaupun gue juga make jangan dulu barang-barang oten mod gitu atau RDA gitu, cuman memang ya mahal banget lah intinya, apalagi yang itu ya yang dari luar gitu. Waduh, sekarang pun dari luar mahal tapi kan nggak separah dulu harganya ya kan, bisa 5 juta ke atas gitu. Waduh, kacau lah pokoknya. Nah kayak gitu alasan si elu ya kan. Memang pertama salah satu alasannya memang pertama langka juga ya kan, zaman dulu nggak banyak pilihan kayak sekarang. Terus juga ya dari harga juga memang nggak karuan ya kan. Pertama kalaupun kita punya duit belum tentu dapat lah. Bisa juga ditipu kayak tadi ya kan. Jadi lu misalnya bayangin dah guys, misalnya kayak lu beli suatu RDA misalnya harga 7 juta misalnya. Lu beli totonya datangnya tidak asli kan? Yang klon. Waduh, lumayan lu. Lumayan gitu. Dan zaman dulu kita juga nggak ngerti sebenarnya yang ngeceknya klon atau enggak. Betul. Ya nggak sih, kayak gua aja nih misalnya beli apa nih zaman dulu nih, dibilang ini ori kok harganya mahal gitu. Pas nyampe rumah ya sebenarnya aduh gimana ngeceknya anjing ya udahlah percaya aja gitu karena harganya mahal, tapi kan bisa juga kita ditipu. Iya, betul. Bisa juga kita nggak tahu, tapi kan intinya gue pribadi zaman dulu memang agak sulit membedakan barang klon sama barang oten. Nah, kenapa mau gue bahas sekarang? Karena masih banyak orang-orang sekarang yang awam gitu ya. Awam, dan gara-gara awam jadi malah hunting produk klon yang kayak tadi kita sempat bahas pas off kamera ya. Gue tuh setiap malam tuh senang tuh ngeliatin konten-konten vaping gitu di YouTube. Misalnya ada yang nge-review RDA, nge-review mod gitu. Di komen-komennya mah ada klonnya nggak ya gitu, ada KW-nya nggak ya, yang mohon maaf nih barangnya udah murah gitu. Barangnya itu udah under 500, 200, 300 masih dicari klonnya anjir. Menurut lo gimana? Menurut lo kayak orang-orang kayak gini gimana? Maksudnya udah murah loh Jang, maksudnya. Iya. Nah kan? Kalau mau nyari 50.000 menurut gua mendingan beli rokok lah. Betul. Jangan ke vaping lah. Ya kan? Iya. Kita kan nyarinya jangka panjang ya, harusnya yang bagus lah gitu. Iya. Yang gue sedihin kan yang biasa murah-murah ini banyak juga produk anak bangsa Jang. Jadi buatan Indonesia, RDA apa, itu kan sudah dibuat semurah mungkin biar semua orang bisa beli, bisa ngerasain. Tapi masa iya masih dicari KW-nya gitu loh, tolonglah. Bukan di harga. Gini, gue sama dia tuh bukan apa ya?
bukan perusahaan pembuat mod atau apa. Gue pun sebenarnya nggak ada apa ya, nggak ada ruginya di kita kalau ada orang beli produk clone, karena kita bukan pembuat juga gitu kan. Betul. Tapi maksud gue miris aja anjir ngelihatnya. Iya kan? Edukasi ya, miris aja. Terlepas kan zaman sekarang tuh ada clone dijanjiin 1:1. Maksudnya 1:1 tuh kayak dibuat semirip mungkin sama originalnya. Jadi misalnya kayak ini deh gue nih, Iowa ada klonnya, katanya bahannya semua sama, chipnya sama, tapi harganya jauh. Ya itu kan oke lah misalnya memang terbukti benar gitu. Tapi kan tetaplah lu masa ya nggak mau ngehargain si si pembuatnya, ya kan, dia buatnya nemuinnya udah susah. Kalaupun gitu menurut gue tuh pasti ada bedanya sih. Lo percaya nggak ada klon yang bener-bener 100% plek mirip gitu performanya gitu-gitu? Pasti enggak kan? Pasti dari kayak RTA, RDA pasti ada delay gitu loh, jauh. Benar. Terus tank suka pada bocor sia-sia, pokoknya. Nah, sayang banget gitu kalau beli yang gitu, yang jelek gitu. Iya, jadi gue mau nyeritain juga salah satu contoh yang terkenal. Kalau di Ayo tuh ada yang kasarnya apa ya, high end-nya lah. Namanya tuh billet box. Itu memang harganya wadidaw lah, mahal banget gitu. Nah, ada klonnya yang digadang-gadang tuh 1:1 mirip gitu. Nah, asal kalian tahu, menurut gua billet box yang asli kan nggak ada tempat USB ya, tempat colokan gini ya. Nah, kalau chipnya itu DNA sama kayak Iowa ini. Kalau DNA itu kita bisa atur di komputer, Jang. Kita colokin, terus kita colokin ke aplikasi di komputer. Kita bisa atur tuh powernya mau segimana, grafiknya gitu-gitu. Makanya DNA agak mahal chipnya. Nah, si billet box itu mahalnya ya karena nggak ada iniannya, nggak ada colokannya. Karena apa? Itu racikan powernya ya menurut gue pribadi, tapi ya udah nggak bisa ditiru sama orang. Jadi mentok gitu ke situ. Jadi misalnya nih, lu punya billet box asli gitu, ya kan? Tapi kan udah nggak bisa disetting-setting tuh billet boxnya. Gue ada yang KW, ya gue nggak bisa niru punya lo karena nggak ada colokannya. Tapi kalau kayak gue nih, misalnya nih Jang, ini kan gue ada colokannya nih. Lo punya misalnya KW-nya. Terus lo senang sama performa device gue nih yang udah gue setting, lo bisa colok device gue, tinggal copy datanya masukin ke device lu. Tapi kalau yang nggak ada lubangnya, yang ori kayak gitu kan nggak bisa ditiru. Jadi itu cuma salah satu contoh lah. Contoh, dan itu pun pendapat pribadi gua gitu. Gua bukan user billet box, tapi yang gue lihat tuh kayak gitu. Jadi kalau dibilang ada yang benar-benar mirip 1000%, 100% itu kayak nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Mungkin bahan-bahan luarnya oke lah bisa ditiru, kayak sama-sama gunain aluminium misalnya, terus juga chipnya mungkin disama-samain, tapi dari overallnya menurut gue pasti performanya nggak bakal semirip itu gitu. Apalagi klon-klon yang usang ya, jangan sayang duit menurut gue. Dengan beli sekali yang bagus gitu daripada buang-buang dulu. Betul, kumpulin dulu ya kan uangnya. Buat keamanan juga nggak sih? Keamanan, ya kan, takut namanya begini anjir. Emang lo nggak takut sih maksudnya? Biar gitu. Iya, entah meledak atau kesetrum, kan kita nggak mau. Iya, kita nggak mau aneh-aneh lah. Bener, HP aja yang yang ngebuildnya udah bener, pabriknya besar dan sudah apa ya? Ibaratnya udah buat sama pabrikannya kan berkali-kali. Masih banyak tuh kasus sampai meledak. Betul. Lagi rame tuh saat video ini di-tag tuh, ibaratnya gara-gara di charge, habis itu ditinggal tidur mungkin apa gimana, pokoknya meledak gitu-gitu. Itu masih ada dan kasusnya nyata ya. Gue nggak tahu sih, karena gue nggak ke tempatnya langsung, tapi di berita sih memang ini bukan fake katanya gitu-gitu. HP aja bisa gitu, apalagi benda kayak gini gitu yang produksinya nggak semassal HP gitu loh. Menurut gue buat safety ya saran gue beli yang oten lah gitu, selain safety ngehargain yang bikin juga ya kan, dan ya nggak buang duit. Kalau memang nggak punya duitnya, beli aja yang sesuai budget ya sih. Betul. Ya enggak, misalnya ada device harganya misalnya 5 juta gitu,
kalau lo nggak ada 5 juta itu ya beli sesuai duit lo tapi yang oten Iya. gitu. Misalnya cuma ada 1 juta, beli banyak kok di Face murah. Betul. Mau tadi sekarang ada 500.000 Jang. Udah bagus-bagus. Iya. Ya kan zaman dulu kan jutaan kan, sejuta gitu-gitu. Sekarang 500.000 tuh udah merek-merek terkenal, merek bagus. Jadi ya tolonglah gitu, gak usah diinin lagi lah, dicari-cari yang KW-nya apa gimana. Gue sekali lagi nggak apa ya, nggak membenci juga user-user KW. Cuman gue pengen ya tadi kata lo ngedukasi biar vapingnya nyaman, aman gitu. Jadi biar nggak buang duit intinya Jang ya. Gitu. Ya udahlah ya. Pokoknya segitu aja video gue kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kalian suka bisa kalian like, komen, share. Kalau ada yang mau nanya-nanya tentang mod atau apa bisa hubungin nih ya. Siap. Si Ujang di deskripsi ya guys ya. Siapa tahu kalian yang barang yang kalian cari ada dan kalian cocok ya bisa order gitu ya kan. Dan jangan lupa subscribe channel gue agar gue semangat buat bikin video-video lainnya. Oke, bye-bye.